Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini kita mendapatkan bintang tamu atau narasumber, yaitu Kepala SMK Negeri 7 Kerinci. Kita hari ini bertemakan tentang bincang-bincang santai, tapi serius. Baiklah, kita akan membahas ataupun mengkupas siapa sih Bapak Kepala SMK Negeri 7 Kerinci, prestasi apa aja sih yang sudah diraih, dan kenapa Bapak Kepala ini termotivasi untuk menjadi guru dan berapa lama sudah mengabdi. Baiklah, kita tanyakan terlebih dahulu ya guys. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam Bapak Kepala Sekolah. Ya, selamat siang Pak Miguel. Alhamdulillah ya. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Bapak, tamatan dari mana, kok bisa sih ada di SMK Negeri 7 Kerinci? Ya, rasanya kalau nama nggak usah ditanyakan lagi. Oh iya iya. Mungkin udah tahu. Udah tahu semua ya Pak. Ya betul. Terus kalau pendidikan S1-nya tuh dari mana dulu Pak? Ya, baik. Saya alumni tamatan dari Universitas Bengkulu. Oh, Bengkulu. Ya, itu tamatnya tahun 2006 dan mulai mengabdi sebagai guru itu tes tahun 2008, CPNS-nya tahun 2009. Jadi kalau tidak salah saya baca-baca biografi Bapak bahwa Bapak ini kan tamatan non pendidikan, boleh dikatakan pertanian. Kenapa Bapak memilih pendidikan ini sebagai profesi Bapak gitu Pak? Ya, kayaknya Pak Miguel udah lebih tahu ya. Iya, karena saya pendidikan Pak, beda dengan Secara Bapak. tidak diam-diam nih udah membaca latar belakang saya. Iyalah, namanya juga kepala harus kita tahu semuanya Bapak. Ya, saya memang betul ya apa yang disampaikan oleh Pak Miguel, bahwa saya sebenarnya basic saya itu bukan keguruan, untuk perkantoran. Tapi setelah menamatkan S1 saya lanjutkan dengan mengambil kata 4, dan juga saya lihat waktu itu peluang untuk menjadi guru itu besar, terutama untuk guru produktif pertanian. Dan juga saya kalau dilihat dari kesenangan dan juga termasuk hobi juga nih Pak Miguel sebagai guru, maka saya mengabdikan diri sebagai pendidik. Nah, itu. Ada yang mengatakan Pak bahwa penghasilan guru ini rata-rata di bawah standar lah itu Pak, boleh dikatakan. Tapi tugas dan tanggung jawab itu sangat besar Pak. Kita harus bisa melatih, contohnya seperti yang nakal, yang bolos itu harus kita mendidik supaya menjadi orang yang berguna tentunya Pak. Apakah itu ada tantangan tersendiri atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya untuk menjadi seorang guru atau tenaga pendidik itu merupakan suatu panggilan jiwa. Kalau kita sudah menjiwai, kita sudah merasa senang di dunia pendidikan, itu dengan sendirinya Pak Miguel, kalau masalah yang dikatakan tadi, penghasilannya itu nomor sekian. Ya, selagi kita ada niat, kita memang mau mengabdikan diri untuk di dunia pendidikan, dan juga apalagi kita setiap hari berhadapan dengan siswa ya, kita anggap saja itu suatu selingan dalam hidup kita. Ya. Soalnya gini Pak, selama saya kan juga guru Pak. Ya, semuanya mungkin udah tahu saya ini guru, tetapi Dari kapan Bapak menjadi guru? kok malah narasumber hanya lagi. Kalau saya jadi guru itu dari tahun 2017 Pak. Jadi ya banyak susah senangnya itu pasti ada Pak. Jadi menurut saya berhasilnya itu Pak setelah anak tersebut berhasil juga Pak. Jadi kita udah berhasil mendidik. Ya tentu saya ini kan latar belakangnya emang di dunia pendidikan. S1 saya juga pendidikan. Tentu saya harus mau tidak mau ya harus terjun di dunia pendidikan. Tapi saya begitu juga dengan Bapak yang tidak dengan jurusan pendidikan, tapi menggeluti dunia pendidikan yang saya rasa sangat luar biasa. Sangat luar biasa, bisa memotivasi dan lain sebagainya. Jadi saya harap teman-teman yang mendengar ataupun melihat tentang
yang di luar pendidikan, jangan diremehkan lah di dunia pendidikan. Walaupun ada yang bilang, oh ya cuman guru, masa harus digini-ginian, harus digitu-gituan. Tapi lihatlah, kalau tanpa adanya seorang guru ya Pak Kepala Sekolah, itu dunia akan berkata apa gitu. Karena pendidikan itu adalah awal dari keberhasilan dari suatu negara. Betul tidak Bapak Kepala Sekolah? Kita harus melihat pandangan kita ya, bahwa di dunia pendidikan itu sangat penting. Kalau kita tahu bahwa dulu kita mengirim tenaga kerja misalnya ke negara tetangga kita, negara Malaysia, itu tenaga guru yang kita kirim. Sekarang ini bagaimana? Itu tenaga TKI ya. Tenaga kerja. Ya, tenaga kerja. Jadi mudah-mudahan nanti dengan sharingnya pendidikan di Indonesia ini semakin bagus lagi, semakin maju, mudah-mudahan bisa dibalikkan bahwa orang lain yang kita yang mendatangi orang-orang luar ya Pak. Luar. Betul. Jadi itu guys, pentingnya pendidikan. Jadi bagi-bagi siswa-siswi yang sekarang sedang mencapai pendidikan S1 misalnya ataupun SMA dan SMK, jangan dianggap remeh ya, ataupun misalnya ke sekolah cuma sekedar datang saja, tidak, jangan seperti itu. Jadi mulai dari sekaranglah kalian menanamkan niat di dalam hati bahwa saya harus berhasil, karena tanpa pendidikan saya tidak akan menjadi apa-apa. Itu harus ditanamkan ya guys, dari kalian mulai sejak saat ini. Udah, Bapak Kepala Sekolah, satu lagi pertanyaan saya Bapak Kepala Sekolah. Ya, dua enggak apa-apa. Oh, dua nggak apa-apa juga ya. Jangan-jangan Bapak ada joke habis ini. Pertanyaannya itu Pak, kenapa sih siswa jenjang SMP lah pada khususnya harus sekolah dan menjadi keluarga besar SMK Negeri 7 Kerinci? Ya, ini salah satunya ya. Saya program-program positif yang digagas atau ide-ide dari siswa, dari guru ya, saya sangat mendukung sekali, sangat support. Dan kembali ke pertanyaan Pak Miguel tadi, kenapa siswa SMP kalau ingin melanjutkan, lanjutkanlah ke SMK Negeri 7 Kerinci, karena kita di sini sangat memberikan ruang ya kepada siswa-siswa untuk dia berinovasi, untuk dia berkolaborasi, untuk dia berinovasi ya, dan mengembangkan dirinya. Jadi kita memberikan ruang itu di sekolah kita, dan kita sangat mendukung dan mensupport sekali. Nah, udah dengarkan alasannya kenapa kalian itu wajib untuk sekolah dan menjadi keluarga besar SMK Negeri 7 Kerinci tahun depan. Kami tunggu ya. Dan pertanyaannya lagi Pak, jurusan apa saja sih yang ada di SMK Negeri 7 Kerinci? Kan saya udah tahu nih Pak, mungkin para pendengar dan melihat tuh belum tahu, supaya lebih jelas, biar dia nggak bimbang besok ngambil jurusannya apa gitu Pak. Ya, kalau kita lihat kilas balik ya, SMK Negeri 7 Kerinci ini berdiri itu awalnya satu jurusan. Itu jurusan pertama, itu jurusan ATR. Oh, ATR. Ya, itu peternakan. Setelah itu, setelah saya ditugaskan di sini tahun 2015, baru ada jurusan pertanian atau ATPH ya. Dan 3 tahun belakangan ini baru kita mengusulkan jurusan yang baru, jurusan multimedia, yang sekarang ini kita rasakan bagaimana perkembangan dari jurusan multimedia. Dan alhamdulillah mungkin untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan kita akan tambah lagi jurusan-jurusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan dari siswa. Gitu. Jadi ada 3 jurusan ya di SMK Negeri 7 Kerinci, di mana jurusan tersebut tuh sangat dibutuhkan di wilayah kita, khususnya Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, mana ada pertanian, kita wilayahnya ya Pak, wilayah pertanian, ada peternakan dan juga multimedia, karena seiring perkembangan zaman tentu teknologi itu semakin canggih. Jadi jangan sampai kita ketinggalan ya. Silakan kami tunggu, dipikir-pikir lagi jurusan apa yang mau diambil di SMK Negeri 7 Kerinci. Ada 3 tadi, silahkan dipikir-pikir sehingga kalian bisa bergabung dan mungkin bisa duduk di sini ya Pak, kepala sekolah menjadi. Dan juga nanti kalau ada masukan dari
orang tua siswa ya, untuk jurusan yang mau kita usulkan untuk Iya. kedepannya boleh. Boleh, silahkan ya. Kami membuka 24 jam kritikan dan saran dan lain sebagainya. Mungkin demikian Pak, karena mengingat waktu. Masih puas atau masih mau ditanya lagi? Ya, nanti kita sambung. Oh iya, kita sambung part 2-nya. Dan juga mungkin nanti silakan para pendengar ataupun penonton, siapa yang ingin diwawancarai sebagai narasumber, silakan di komentar videonya, mungkin Bapak Bupati mungkin kalau kesempatan dan lain sebagainya, atau Bapak Bapak Gubernur dan Bapak Kepala Dinas ya Pak, boleh silakan di komen guys, siapa yang mau jadi tamu kami untuk selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kami SMK Negeri 7 Kerinci. Dan juga mohon maaf jika kami ada salah kata untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah telah menjadi narasumber kami, sehingga video ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah.